Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, perilakunya baik, sifatnya menjadi lebih baik, karakternya baik, maka yang pertama Allah berikan kepada orang itu, diberikan ia. Nah, ini yang menjadikan langkahnya ringan ke surga. Jadi sekalipun Anda catatannya banyak, kemudian ilmunya banyak, tapi tidak merubah perilaku menjadi lebih baik, maka tetap berlaku hisab yang boleh jadi tidak mudah untuk dilalui. Karena datang ke majelis ilmu itu dibuka dengan kalimat iman. Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi yang bisa tergerak untuk datang ke majelis ilmu itu hanyalah orang-orang yang beriman. Dan iman itu yang mengantarkan seseorang datangnya ke majelis. Ingat, tempatnya disebut majelis. Saya sering kali ungkapkan, majelis itu berasal dari kata jalasa. Jalasa orang sekarang menyebutnya dengan duduk. Padahal duduk itu ada dua kata. Ada jalasa, ada qa'ada. Jalasa perpindahan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Anda duduk sekarang di karpet, saya minta pindah ke kursi supaya lebih tinggi. Maka orang Arab mengatakan tafaddal ijlis. Tapi kalau kita berada dalam posisi tinggi seperti berdiri, kemudian akan turun duduk jadi merendah. Maka orang Arab mengatakan tafaddal uq'ud dari kata qa'ada. Sifatnya disebut dengan qu'ud. Jalasa sifatnya disebut dengan julus. Karena itu orang yang tak sanggup sholat dalam keadaan berdiri, boleh ia duduk. Dan di Quran disebut dengan qu'udan, bukan julusan. Quran surah keempat misalnya An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Quran surah ketiga Al-Imran misalnya ayat 191. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Itulah dahsyatnya diksi Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran firman Allah. Ya, kalau diduga atau dituduh seperti orang-orang yang tidak paham menuduhnya sebagai rekayasa manusia, maka bahasanya akan bahasa manusia yang kadang tidak mampu membedakan kapan kata itu ditempatkan. Baik, tempatnya disebut dengan maq'ad, dari kata qa'ada maq'ad. Jadi maq'ad itu kalau orang aktif tiba-tiba nggak aktif lagi. Nah, disebut dengan maq'ad, rehat, duduk, sifatnya taqa'ud. Karena itu orang pensiun yang tadinya aktif, kemudian tidak aktif lagi, disebut huwa yataqa'ad. Tapi kalau berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi, mengangkat kita lebih tinggi, maka tempatnya disebut majlis. Jamaknya disebut dengan majalis. Kenapa tempat belajar ilmu itu disebut majlis? Majlis ilmu. Untuk memberikan kesan kepada kita yang datang, kalau ingin datang ke tempat menuntut ilmu, carilah tempat-tempat yang mampu mengangkat derajat kita lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi datang dengan pulang itu ada perbedaan. Jamaknya disebut majalis, karena itu kita sebut majlis ilmu, majlis ta'lim. Apa yang terangkat di dalamnya? Dua. Teruskan ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang diangkat itu dua. Yang pertama imannya. Jadi datanglah ke majlis ilmu yang bisa menaikkan, mengangkat kualitas iman kita lebih kuat dari sebelumnya. Nah, itu yang bagus kata Quran. Nah, yang bisa datang ke majlis ilmu begitu itu disifati oleh Quran orang-orang yang memang punya iman. Imannya itu yang mengantarkan dia ke satu tempat, yang di tempat itu imannya mampu mengangkat dia lebih kuat. Apa cirinya orang mendapatkan keimanan yang lebih kuat? Maka nanti Al-Imam Al-Bukhari menerangkan dalam kitab sahihnya, di topik yang kedua Kitabul Iman, ada 57 hadis. Di antara hadis itu ada rumus dari Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, qala al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bit-ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik, terangkat, bisa turun. Kapan dia bisa naik? Dia naik terangkat dengan banyak mengerjakan ketaatan. Wujudnya amal saleh.
Karena itu, saya sering katakan, majlis ilmu yang baik, satu, adalah majlis yang ketika Anda datang, apapun yang disampaikan di majlis itu mampu memotivasi kita, sehingga kita lebih ingin menaati Allah. Lebih dekat dengan Allah. Senang menunaikan amal saleh. Salatnya menjadi lebih rajin. Baca Qur'annya meningkat. Puasanya meningkat. Bahkan kita baru lihat syekhnya, ustadznya, atau gurunya, kita sudah termotivasi mengerjakan kebaikan. Itulah majlis ilmu. Dan yang bisa mendatangi demikian, ya ayyuhalladzina amanu. Karena iman ketemu iman. Ya. Kalau merendah, nanti turun kualitasnya dari majlis jadi tempat biasa. Ya. Apa yang didapati di dalamnya macam-macam. Ya macam-macam. Ya mungkin yang membuat banyak tertawa. Mungkin yang membuat banyak juga menangis. Mungkin yang membuat macam-macam. Tidak bisa kita persalahkan. Ya masing-masing barangkali punya bagiannya tersendiri. Tapi untuk ahli iman, dia akan mendatangi majlis yang mengangkat imannya. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Bertambah pengetahuan. Jadi selain imannya menguat, pengetahuannya bertambah. Nah, pengetahuan itulah ketika bertambah yang membantu dan memudahkan iman saat mengerjakan amal soleh. Contoh begini. Anda kalau tahunya amal solehnya saja. Sholat 5 waktu berapa? Berapa rakaat? 17. Waktunya ada berapa? 5. Karenanya disebut 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur, asar, isya, 4. Maghrib, 3 ya. Baik. Jadi 17 semuanya. Kalau ilmu kita hanya di sini, tapi kita taat beriman, maka pengetahuannya hanya cukup sampai di sini. Pokoknya kalau sudah tiba maghrib, 3. Kalau sudah tiba isya, 4. Kalau sudah tiba zuhur, 4. Kalau sudah tiba asar, 4. Subuh, 2. Tiba Anda melakukan perjalanan jauh. Seperti ini ada rombongan dari Sumbar datang. Semoga Allah berikan kemuliaan-kemuliaan kebaikan. Dan juga yang lainnya yang mungkin juga lebih jauh lagi. Ya. Baik. Datang tapi tak tahu ilmunya misalnya. Taunya imannya sudah kuat, ingin mengerjakan amal soleh, sholat. Tiba di jalan. Dari zuhur ke asar, tidak mudah menemukan tempat untuk sholat. Atau ada kesulitan-kesulitan yang tidak memungkinkan mengerjakan di kendaraan misalnya. Wudhunya bisa terjaga saat zuhur. Belum tahu ilmu tentang jamak, belum tahu ilmu tentang qasar. Maka pengetahuan yang terbatas itu, walaupun imannya kuat, pengetahuan terbatas menjadikan ibadah kadang-kadang tidak lebih mudah untuk ditunaikan. Tapi ketika walladzina utul ilma darajat, ilmunya semakin banyak, tahu tentang hukum jamak. Baru tahu jamak, dikerjakannya 4-4. Tapi tambah ilmu tentang qasar, bisa 2-2. Ya. Jadi mengerjakan zuhur bisa 2, jamak dengan asarnya jadi 2. Kemudian maghribnya ke isya, maghrib tetap 3. Kemudian isya'nya jadi 2 karena pengetahuan. Tapi kalau pengetahuan cukup sampai di situ, belum tahu tentang subuhnya yang nggak bisa dijamak, bisa jadi subuh dijamak ke isya. Ya. Tambah lagi pengetahuan, karena itu subuh tidak bisa dijamak, nggak bisa diqasar. Qasar batas minimal 2. Subuh sudah 2, mau dibagi lagi jadi 1 kan nggak mungkin. Karena itu subuh letaknya jauh ke zuhur, jauh ke isya. Sehingga tidak ada alasan kita untuk menariknya menjadi jamak. Mau jamak ke isya masih jauh kok. Ya, mau narik zuhur ke subuh masih jauh juga. Nah, itulah pentingnya kita datang ke majlis ilmu. Ilmu bertambah memberikan keadaan ibadah kita lebih mudah, iman meningkat menjadikan suasana ibadah kita lebih kuat. Dan itu yang disebut dengan majlis. Yang ingin saya katakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang beriman sampai dengan pagi hari ini, dan menggolongkan apa yang kita sekarang sedang pelajari di tempat ini sebagai majalisul ilmi insyaallah. Apa yang didapatkan jika semua itu terjadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Siapapun yang melangkahkan kakinya ke tempat seperti tadi dengan imannya dan niatnya hanya untuk talabul ilmi, belajar,
Maka setiap langkah yang ia lakukan hingga tiba dan pulang ke tempatnya akan diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, catat itu untuk meringankan langkahnya ke surga. Dan diperintahkan malaikat membentangkan sayapnya, berikan ridha kepada hambaku itu sampai selesai menuntut ilmunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, dan diabadikan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari oleh Al-Imam Al-Bukhari di topik ketiga, namanya Kitabul Ilmi, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, perilakunya baik, sifatnya menjadi lebih baik, karakternya baik, maka yang pertama Allah berikan kepada orang itu, diberikan ia arahan dan kemampuan untuk datang belajar tentang tuntunan agamanya. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan ringan langkah ke surga, datang ke majlis ilmu. Di antara pembuktiannya di Sahih Al-Bukhari, keberhasilan kita belajar, pulang dari majlis ilmu itu ada perubahan pada diri kita yang membuat kita lebih baik. Jadi cirinya kalau memandang, memandang yang baik saja. Kalau mendengar, mendengar yang baik saja. Kalau bicara, bicara yang baik saja. Kalau melangkah, melangkah kepada tempat yang baik. Nah, ini yang menjadikan langkahnya ringan ke surga. Jadi sekalipun Anda catatannya banyak, kemudian ilmunya banyak, tapi tidak merubah perilaku menjadi lebih baik, maka tetap berlaku hisab yang boleh jadi tidak mudah untuk dilalui. Like and subscribe.